akan memaparkan analisis kami tentang novel karya Buya Hamka. Yang isinya itu ada yang pertama Surat dari Maria, yang kedua itu Perbincangan Dua Orang Sahabat, yang ketiga itu Berangkat ke Tanah Jawa, yang keempat itu Aliran Penghidupan Bani Adam, yang kelima itu Kehidupan Kaum Muda, yang keenam itu Menempuh Dua Ujian, yang ketujuh itu Bahaya Darat di Satu Rumah Hina, yang kedelapan itu Ibu dan Anak, yang sembilan itu Di Muka Meja Hijau, dan yang terakhir itu Pembelaan Penutup. Isi yang pertama sampai 5 itu akan dibacakan oleh Amanda. Bab pertama, Surat dari Maria, sebuah surat yang mengundang perasaan dan mulai kisah tentang kehidupan karakter utama serta hubungannya dengan Maria. Bab ini dimulai dengan sebuah surat yang ditulis oleh Maria, seorang perempuan yang memiliki hubungan khusus dengan tokoh utama. Surat tersebut berisi perasaan yang mendalam dan menyentuh, tentang menjadi pemicu bagi peristiwa-peristiwa besar yang akan datang dalam cerita. Bab yang kedua, perbincangan dua orang sahabat. Dialog antara dua sahabat yang membahas kehidupan, prinsip-prinsip dan tantangan yang dihadapi, memberikan wawasan lebih dalam tentang karakter mereka. Di bab ini, dua orang sahabat saling berbincang tentang masalah-masalah kehidupan yang mereka hadapi. Dalam perbincangan ini, mereka berbagi pandangan tentang perjuangan hidup, cita-cita dan pandangan mereka terhadap dunia yang berubah. Bab ini menggambarkan peran penting persahabatan dan pemikiran dalam membentuk karakter seseorang. Yang ketiga, berangkat ke tanah Jawa. Keputusan untuk merantau ke Jawa sebagai bagian dari pencarian hidup yang lebih baik dan menghindari kesulitan di kampung halaman. Tokoh utama memutuskan untuk merantau ke tanah Jawa demi mencari kehidupan yang lebih baik. Keputusan ini tidak mudah karena banyak tantangan yang harus dihadapi di tanah asing. Bab ini menggambarkan semangat perjuangan untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Bab keempat, aliran penghidupan Bani Adam. Menyoroti berbagai cara manusia mencari nafkah dan di tengah masyarakat berbeda-beda, serta nilai-nilai yang mendasari cara hidup mereka. Bab ini mengulas berbagai cara manusia mencari nafkah dan menjalani hidup. Tokoh-tokoh utama menyaksikan beragam cara hidup dan penghidupan yang dijalani oleh berbagai lapisan masyarakat, yang menggambarkan keberagaman dalam kehidupan manusia. Bab ini juga menyoroti filosofi kehidupan dan perjuangan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada bab yang kelima, kehidupan kaum muda, menggambarkan kehidupan kaum muda dengan segala idealisme, konflik dan perasaan yang bebas dari berbagai tradisi atau norma yang ada. Pada bab ini, Hamka menggambarkan kehidupan kaum muda yang penuh dengan idealisme, semangat juang dan harapan. Namun, kaum muda juga seringkali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi atau mengikuti arus modernisasi yang sedang berkembang. Bab ini menggambarkan perubahan sosial yang mengalami kaum muda dalam menghadapi tantangan yang masif. Baiklah, yang selanjutnya itu bab 6 sampai penutup akan dilanjutkan oleh Tessa. Bab 6, menempuh dua ujian. Dua ujian berat yang harus dihadapi oleh karakter utama dalam perjalanan hidupnya, menguji keberanian dan tekadnya. Tokoh utama menghadapi dua ujian besar dalam hidupnya. Ujian pertama menghubungkan dengan ujian moral dan keimanan, sedangkan ujian kedua terhubung dengan ujian fisik dan emosional. Bab ini menekankan pada pentingnya ketabahan, kesabaran, dan keimanan dalam menghadapi cobaan hidup. Bab yang ketujuh, bahaya darah di satu rumah ini, mengungkapkan konflik internal yang lebih mendalam terkait dengan darah dan pertikaian keluarga dalam rumah yang penuh kebencian. Bab ini mengungkapkan hubungan antara ibu dan anak. Dalam bab ini konflik keluarga yang sudah lama terpendam akhirnya meledak ke tokoh utama terjebak dalam sebuah pertikaian yang terkait dengan darah dan kehormatan keluarga. Bab 8,
ibu dan anak, hubungan emosional yang kuat antara ibu dan anak, serta bagaimana pengaruh ibu membentuk masa depan sang anak. Bab ini menggunakan hubungan antara ibu dan anak yang sering kali penuh dengan kasih sayang dan pengorbanan. Namun hubungan tersebut juga tidak lepas dari konflik dan kesalahpahaman dalam hal ini. Makna penampilan perasaan seorang ibu yang penuh pengabdian terhadap anaknya, serta bagaimana seorang anak berjuang untuk menemukan jalan kehidupannya sendiri. Bab 9, di muka meja hijau. Proses hukum yang dialami oleh karakter utama menggambarkan tentang yang harus dihadapi saat terhadap dengan sistem hukum dan keadilan. Bab terakhir ini menggambarkan tokoh utama yang harus menghadapi proses hukum di pengadilan. Di sini Hamka menyoroti sistem peradilan yang seringkali tidak adil, serta bagaimana kejujuran dan keadilan bisa dijunjung tinggi meskipun berada dalam situasi yang sulit. Bab ini juga menggambarkan pertarungan antara kebenaran dan kepentingan, serta bagaimana tokoh utama akhirnya mendapatkan keadilan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi analisis novel Terusir karya Buya Hamka. Yang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan, akan saya bacakan sendiri. Pembacaan kesimpulan. Novel Terusir menggambarkan perjalanan panjang hidup seorang individu yang menghadapi berbagai ujian, dari ujian moral hingga ujian sosial. Melalui perbincangan dengan sahabat, perantauan dan konflik di rumah tangga, Buya Hamka membawa pembaca untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih besar, seperti keadilan, kasih sayang, dan perjuangan untuk mencari makna hidup yang sejati. Kehidupan tokoh utama adalah perjalanan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pencarian spiritual dan moral. Konflik dalam keluarga dan masyarakat menggambarkan betapa pentingnya menyelesaikan masalah dengan bijak dan menjaga hubungan baik antar individu. Pada akhirnya, novel ini mengajarkan bahwa meskipun terusir dari tempatnya, dia tetap dapat menemukan jalan untuk kembali kepada diri hidupnya, menghadapi kenyataan dan berjuang untuk keadilan dan kebenaran dalam hidup. Demikianlah presentasi bedah novel yang berjudul Terusir karya Buya Hamka dan kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.